Lomba lagi. Ladies and gentlemen, performance by News Populer Remix. Standing here in an empty room, I saw you there and my blood ran cold. Take me back to the long September, don't know how I ever let you go. I was young, didn't know about love, you almost couldn't get enough. In my heart to another love, I don't know how I ever let you go. Find me another place and time. If only you were mine. But I'm already someone else's baby. Guess I had my last chance.
Assalamualaikum, hello guys, welcome back my YouTube channel. Ini dia bahan-bahan yang harus kalian siapkan: 15 sendok tepung tapioka, 10 sendok tepung terigu, daun bawang secukupnya, 1 SDT lada hitam, 1 SDT garam, 200 ml air hangat. Langkah pertama, kalian masukkan 15 sendok tepung tapioka, lalu kalian masukkan 10 sendok tepung terigu, lalu masukkan 1 SDT garam, 1 SDT lada hitam, dan daun bawang secukupnya. Lalu kalian aduk sampai rata. Setelah rata, kalian masukkan air panas, sedikit demi sedikit memasukkannya. Lalu kalian aduk sampai benar-benar tercampur. Buat kalian yang belum subscribe dulu karena gratis, dan bunyikan tombol loncengnya agar aku bikin videonya semangat. Lalu kalian uleni sampai adonan benar-benar kalis seperti ini. Lalu kalian sisihkan. Ini dia bahan isian yang harus kalian siapkan: 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 3 cabai rawit, 1 cabai merah besar, 3 tahu, 1 SDT penyedap rasa, 1 SDT lada hitam, 1 SDT garam, 1 SDM gula pasir, dan daun bawang secukupnya. Langkah selanjutnya, kalian haluskan dulu bawang merah dan putihnya. Langkah selanjutnya, kalian iris cabai merah dan cabai rawitnya. Terserah kalian mau sebesar apa irisannya. Jika kalian suka dengan video ini, like dan share biar aku bikin videonya tambah semangat. Langkah selanjutnya, kalian potong tahu kotak-kotak. Kotak-kotaknya kecil supaya nanti dimasukinnya bagus seperti ini. Lalu kalian sisihkan. Langkah selanjutnya, siapkan teflon, lalu kasih minyak sedikit dan tumis bumbu yang tadi sudah kita ulek sampai benar-benar wangi dan matang. Langkah selanjutnya, kalian masukkan tahu, lalu kalian aduk-aduk. Lalu kalian masukkan daun bawang secukupnya, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, dan 1 sendok teh lada. Lalu kalian aduk kembali. Lalu kalian masukkan cabai rawit dan cabai merahnya. Setelah itu, kalian masukkan sedikit air secukupnya. Lalu kalian aduk kembali. Lalu kalian coba kurang manis atau asin, lalu kalian tambahkan lagi sesuai selera. Setelah matang, lalu kalian sisihkan. Jangan lupa follow juga IG aku @wisnu_sptr015. Setelah itu kalian siapkan air dan didihkan. Langkah selanjutnya, olesi dulu tangan menggunakan minyak. Ini sudah cuci tangan ya. Lalu kalian ambil sedikit adonan, lalu kalian pencet-pencet sampai tipis. Lalu kalian masukkan adonan isiannya. Terserah kalian mau sebanyak apa. Di sini aku bikin cihuinya besar-besar supaya cepat. Terserah kalian mau kecil juga bisa, tapi aku mau yang simple biar cepat. Lalu kalian jangan lupa aduk-aduk supaya tidak ada yang menempel. Setelah mengapung seperti ini, lalu kalian angkat dan sisihkan. Lalu kalian baluri dengan tepung panir atau tepung roti. Setelah itu kalian simpan di piring. Ulangi langkah tersebut sampai adonannya habis. Ini dia sudah jadi. Lalu kalian siapkan teflon yang sudah dikasih minyak. Lalu kalian goreng.
menggunakan api kecil ya, karena tepung roti kan gampang gosong. Jangan lupa balikan supaya tidak gosong. Menggorengnya sebentar aja, kan dalamnya sudah matang tadi dikukus, jadi langsung aja sebentar. Lalu ini dia sudah jadi, lalu kita akan plating, dan ini dia hasilnya. Aku ingetin sekali lagi buat kalian yang belum subscribe dulu dan bunyikan tombol loncengnya agar aku bikin videonya semangat dan kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, mari kita coba. Aku akan ambil satu. Ini dia dalamnya. Aku akan cocolin ke saus. Ini teksturnya benar-benar crispy dan renyah banget. Kalian wajib coba. Ini rekomen banget. Jika kalian suka dengan video ini, like and share. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye. Assalamualaikum. Hello guys, welcome back my YouTube channel. Kumaha dararamang sadena. Di video kali ini aku membuat dessert box super coklat yang tentunya rasanya enak dan cara membuatnya pun gampang. Langsung aja ke videonya. Buat kalian yang belum bergabung, klik dulu tombol subscribe-nya karena gratis, dan bunyikan tombol loncengnya agar aku bikin videonya semangat dan kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Mari membuat. Langkah pertama, kalian masukkan 3 butir telur, 7 sendok gula pasir, 1 SD TSP, 1 saset vanili bubuk. Lalu kalian aduk menggunakan whisk. Boleh diganti menggunakan mixer. Lalu kalian kocok selama 25 menit. Ini dia sudah sekitar 10 menit. Dan ini dia sudah sekitar 15 menit. Ini dia sudah 25 menit. Jika sudah putih berjejak seperti ini, lalu kalian sisihkan. Langkah selanjutnya, kalian siapkan 7 SDM tepung terigu dan 2 SDM coklat bubuk. Lalu kalian campurkan dan aduk sampai rata. Setelah tercampur rata seperti ini, lalu kalian sisihkan. Lalu kalian masukkan ke dalam adonan yang tadi sudah kita kocok menggunakan saringan supaya tepung terigunya lembut, tidak ada yang gerindil-gerindilan. Lalu kalian aduk dari atas ke bawah, jangan ngaduknya, jangan ngasal supaya adonannya tidak bantet. Lalu kalian masukkan 1 SKM susu coklat 1 bungkus, lalu 5 sendok minyak. Lalu kalian aduk lagi dari atas ke bawah, aduknya sampai tercampur rata. Jika adonannya sudah seperti ini tercampur rata, lalu kalian sisihkan. Lalu kalian siapkan loyang yang sudah diolesi mentega. Di sini aku loyangnya menggunakan ukuran 10 x 20 cm. Lalu kalian masukkan adonan kuenya. Di sini adonan kuenya aku dibagi menjadi 2 bagian. Lalu kalian jangan lupa endap-endap supaya gelembung udara yang ada di dalamnya keluar. Lalu kalian kukus selama 15 menit. Dan jangan lupa tutupnya menggunakan kain supaya airnya tidak menetes ke adonan. Ini dia kuenya sudah 15 menit. Cara mengetes matang atau belumnya, kalian tusuk mengetusuk sate. Jika sudah tidak menempel, tandanya itu udah matang. Lalu kita keluarkan langsung pinggirannya menggunakan pisau dulu supaya gampang. Lalu kalian kasih piring di atasnya, jangan lupa dibalikan. Hati-hati masih panas. Wow, hasilnya sangat sempurna. Dan ini kuenya teksturnya benar-benar empuk dan lembut banget. Lalu kita bikin adonan yang kedua. Jangan lupa
loyangnya olesi lagi menggunakan mentega dan endap-endap supaya gelembung udara yang terperangkap keluar. Dan ini dia hasil kue yang kedua. Kita keluarkan langsung. Dan ini dia hasilnya, benar-benar mulus dua-duanya. Ini rekomen banget, kalian harus coba. Tidak menggunakan mixer, tidak menggunakan oven, hanya menggunakan whisk. Dengan modal sedikit kalian bisa bikin kue seenak ini menggunakan 3 butir telur. Oke guys, setelah kuenya jadi seperti ini, lalu kalian sisihkan, dan langkah selanjutnya kita akan membuat whipping creamnya. 1 saset DNKO putih, 1 saset SKM putih, 100 gram es yang sudah diserut atau dihancurkan, 1 SDM SP, 5 SDM gula pasir. Langkah pertama, kalian masukkan 100 gram es yang sudah diserut atau dihancurkan, 5 SDM gula pasir, 1 saset DNKO putih, 1 saset SKM putih. Masukkan semuanya. Lalu kalian aduk-aduk dulu sebentar sampai tercampur rata semuanya. Lalu kalian masukkan 1 SDM SP. Lalu kalian mixer menggunakan kecepatan tinggi selama 20 menit. Sampai teksturnya benar-benar putih, pucat, berjejak. Ini dia sekitar 15 menitan, masih kurang karena masih cair. Ini dia sudah 20 menit. Jika sudah kental seperti ini, lalu kalian matikan mixernya. Cara mengetes sudah jadi atau belumnya, kalian siapkan air 1 gelas. Lalu kalian ambil whipped creamnya, tuang di atas airnya. Jika mengapung seperti ini, tandanya ini udah jadi. Lalu kalian masukkan whipping creamnya ke dalam plastik segitiga seperti ini. Ini dia sudah dan ini dia hasil whipped cream dengan bahan seadanya, tapi hasilnya jadi banyak, melimpah, jadi 4 bungkus seperti ini. Lalu kalian sisihkan. Langkah selanjutnya, kalian potong kuenya sesuai ukuran dessert boxnya. Ini ukuran toplesnya 10x10. Tadi kuenya ukuran 10x20, jadi tinggal dipotong jadi 2 bagian aja. Lalu kuenya kalian potong lagi menjadi 2 bagian. Ulangi semuanya sampai terpotong. Dan ini dia semuanya jadi 8 layer seperti ini. Lalu kalian siapkan toplesnya. Lalu kalian masukkan kue bolunya ke dalam kotak. Lalu kalian semprotkan whipping cream yang tadi sudah kalian buat sampai rata, semuanya tertutup. Lalu kalian ratakan menggunakan sendok. Lalu layer ketiga kalian masukkan lagi kuenya. Lalu kalian semprotkan lagi whipping creamnya yang tadi sudah kalian buat. Lalu kalian rapikan lagi. Ulangi sampai semuanya habis. Contohnya seperti ini. Jadi 4 layer. Sebenarnya ada 5 layer, nanti layer kelima coklat ganasnya nanti kita akan buat. Ulangi contoh ini seperti yang tadi. Aku ingetin sekali lagi buat kalian yang belum subscribe dulu karena gratis, dan bunyikan tombol loncengnya agar aku bikin videonya semangat dan kalian ketinggalan video menarik lainnya.
Jika kalian suka dengan video ini, like dan share sebanyak-banyaknya. Ini aku bahan-bahannya mikir sendiri dan cari yang dari bahan-bahan seadanya, tapi bisa bikin dessert box yang seenak ini. Dan aku gak nyangka benar-benar berhasil. Ini dia jadinya jadi 3 box. Sebenarnya ada bisa jadi 4, tapi yang keempatnya disimpan di dalam Tupperware karena gak ada lagi wadahnya. Lalu kalian masukkan ke dalam kulkas selama 15 menit. Lalu langkah selanjutnya kita bikin coklat ganasnya. Bahan yang harus kalian siapkan 150 gram coklat batang. Lalu kalian iris-iris supaya mencairkannya lebih gampang. 100 ml susu full cream. Lalu kalian coklatnya disimpan di atas air yang mendidih. Lalu kalian aduk-aduk sampai mencair. Lalu kalian masukkan susu full creamnya 100 ml. Lalu kalian aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata susu dan coklatnya. Jika sudah seperti ini, lalu kalian matikan apinya dan tunggu coklat ganasnya menjadi dingin. Ini dia kue dessert boxnya, sudah disimpan selama 15 menit di kulkas bagian bawah. Adonannya agak set sedikit. Lalu ini coklat batangnya sudah dingin, jadi lalu kalian langsung tuangkan. Ini coklat batangnya sudah pas buat 3 kotak takarannya. Lalu kalian aduk-aduk. Di sini aku di atasnya dibikin motif marmer seperti ini supaya lebih menarik. Terserah kalian mau bentuk seperti apa. Lalu di sini di atasnya dikasih choco chip. Supaya kuenya lebih bagus. Boleh terserah kalian, boleh diganti dengan keju, dengan apa, bebas toppingnya sesuai selera. Lalu kalian simpan lagi di dalam kulkas selama 15 menit. Dan ini dia dalam keadaan dekat. Contohnya seperti ini. Ini benar-benar super nyoklat banget, lumer. Lalu kalian masukkan ke dalam kulkas selama 15 menit di kulkas bagian bawah. Dan ini dia sudah 15 menit. Langsung aja kita mari coba menggunakan garpu. Masih agak cair karena disimpannya sebentar, harusnya sejam. Langsung aja mari kita coba karena agak sabar pengen nyoba. Langsung aja. Ini benar-benar super nyoklat. Kayaknya pakai garpu susah ngambilnya, jadi ganti pakai sendok. Wow, ini benar-benar enak, super nyoklat banget. Buat kalian yang suka coklat, wajib coba, wajib bikin karena cara membuatnya pun gampang dan simple. Ini gak akan bosan, pengen makan terus karena rasanya pas, manisnya pas. Tekstur kuenya pun lembut dan empuk banget. Dan whipping creamnya pun enak, manisnya pas kayak yang asli. Oke guys, segitu aja video dari aku. Makasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton repot-repot. Jika kalian suka dengan video ini, like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye. Yo, what's up guys, balik lagi di channel YouTube gue, Wisnu Saputra. Di video kali ini gue akan membuat tempe mercon yang super pedas dan crispy banget. Kalian penasaran? Langsung aja tonton. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe dulu karena gratis, dan mengikuti tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya.
Langkah pertama, kalian siapkan tempe berukuran panjang seperti ini, lalu kalian potong menjadi 2 bagian, lalu kalian potong-potong lagi sekitar ukuran 5 cm per tempenya. Seperti ini contohnya. Lalu kalian potong lagi yang sebelahnya. Satu tempe menjadi 10 potongan seperti ini, lalu kalian potong tengahnya, belah menjadi 2 tapi jangan patah, jangan sampai bawah potongnya, sisain sedikit seperti ini contohnya. Nanti kita akan memasukkan sambalnya di sini di tengah-tengahnya. Ulangi seperti tadi sampai semuanya terbelah tempenya. Ini dia sudah terbelah semuanya, ada 10 tempe. Lalu kalian sisihkan. Langkah selanjutnya, kalian siapkan air secukupnya dan masukkan bumbu racik tempe setengahnya. Lalu kalian tambahkan 1 SDT garam, 1 SDT penyedap rasa. Lalu kalian aduk sampai rata. Setelah rata, lalu kalian masukkan semua tempenya di dalam air bumbu yang tadi sudah kita buat. Lalu kalian diamkan 10 menit dan sisihkan. Cabai rawit secukupnya, cabai hijau secukupnya, 4 siung bawang merah, 1 SDT garam, 4 siung bawang putih, dan ketumbar bubuk sedikit supaya wangi. Ini kita akan membuat bahan sambal setannya. Sambal merconnya kita ulek aja karena lebih enak diulek daripada di blender, supaya kalau digigit ada teksturnya. Kalau di blender kan jadi mulus. Lalu kita tambahkan irisan tomat, 2 buah tomat. Lalu kalian ulek lagi sampai rata, sampai lembut, tapi jangan terlalu lembut seperti ini contohnya. Lalu kalian sisihkan. Lalu kalian masukkan ke dalam teflon yang sudah dikasih minyak sedikit. Lalu kalian tumis sambalnya sampai sambalnya meresap menjadi kering seperti ini. Lalu kalian matikan apinya. Langkah selanjutnya, kalian ambil 1 tempe yang sudah dibelah tadi, lalu kalian masukkan sambalnya di tengahnya. Hati-hati panas, harusnya didiamkan dulu sambalnya sebentar. Contohnya seperti ini. Ulangi seperti tadi. Kalian masukkan lagi. Jika kalian gak suka pedas, boleh cabenya dikurangi sesuai selera aja. Ulangi semuanya sampai terisi sambalnya. Ini dia semuanya sudah terisi. Aku ingetin sekali lagi buat kalian yang belum subscribe dulu karena gratis, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. 3 SDM tepung beras, 6 SDM tepung terigu. Ini bumbu tepungnya yang akan kita buat. Lalu kalian tambahkan 200 ml air biasa dan bumbu racik setengahnya yang tadi, sisa tadi. Kalau gak mau pakai ini, boleh diganti menggunakan 1 SDT penyedap rasa atau garam. Lalu kalian aduk sampai rata. Setelah rata, lalu kalian sisihkan. Lalu kalian masukkan 1 tempenya. Lalu kalian baluri dengan tepung bumbu yang tadi kita udah buat. Lalu kalian masukkan ke dalam teflon yang sudah dikasih minyak. Masukinnya pelan-pelan karena minyaknya sangat panas. Menggunakan api sedang aja biar matangnya merata. Seperti ini, kita gorengnya 5-5 aja karena gak cukup. Jangan lupa dibalikan. Kalian wajib coba, ini resep tempe mercon. Super gampang dan simple banget, rasanya bener-bener enak. Bikin lagi setelah seperti ini tadi, lalu kalian angkat dan tiriskan. Ini adonan kedua, kita balikan lagi.
Oke, sudah seperti ini, lalu kan angkat dan sisihkan. So, ini hasil akhirnya. Langsung aja mari kita coba. Yang tipis aja, yang ini aja. Lalu kita coba potong. Ini dalamnya matang merata, lalu kita coba. Ini teksturnya sangat crispy dan dalamnya pedas banget, pas buat kalian yang suka pedas wajib coba. Oke guys, segitu aja video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching. I'll see you the next video. Bye. Yo, what's up guys, balik lagi di channel YouTube gue, Wisnu Saputra Official. Di video kali ini gue akan membuat topoki ala rumahan, yang tentunya cara membuatnya simple dan tentunya enak, kenyalnya pas. Kalian penasaran dengan cara membuatnya? Langsung aja ke videonya, jangan di skip. Oke guys, jadi bahannya simple, cuma 6 SDM tepung beras, 3 SDM tepung tapioka. SDM tepung beras, lalu 3 SDM tepung tapioka, garam secukupnya, lalu kalian aduk dulu sampai rata. Setelah tercampur rata, lalu kalian masukkan air panas secukupnya, sedikit demi sedikit, sampai tekstur yang diinginkan. Jika masih seperti ini masih kurang, kalian tambahkan lagi airnya sedikit. Lalu kalian aduk sampai rata menggunakan sendok atau spatula. Karena ini sudah kental, jadi agak susah, kita gunakan tangan aja biar lebih gampang. Jangan lupa tangannya cuci dulu sampai teksturnya seperti ini ya guys. Setelah seperti ini kita bagi menjadi 4 bagian. Lalu kalian aduk sampai tercampur.
topping sosisnya. Boleh juga kalian masukkan kotak-kotak atau apa jika kalian punya. Lalu kalian aduk sampai rata. 1 SDT lada bubuk, 1 SDT penyedap rasa, 1 SDT garam. Lalu kalian aduk sampai rata. Sesuai selera kalian cobain dulu, jika kurang kalian tambahkan lagi. Terus kalian tunggu sampai airnya menyusut seperti ini. Lalu kalian matikan apinya. Dan langkah terakhir kalian taburi dengan daun bawang secukupnya sesuai selera. Lalu kalian tambahkan irisan telur di atasnya. Jadi deh, mari kita coba. Halo guys, ini sumpitnya terbuat dari aluminium, jadi licin bukan dari kayu. Mari kita coba. Share sebanyak-banyaknya dan subscribe. Jangan lupa supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Thank you for watching. I'll see you the next video. Bye. Ini dia guys, telapak cake-nya terbuat dari coklatos. Dalamnya benar-benar lumer. Kalian penasaran dengan cara membuatnya? Langsung aja tonton videonya, jangan di skip. Assalamualaikum, hello guys, welcome back my YouTube channel. Ini dia bahannya. Ada 3 sendok mentega yang sudah dicairkan, 2 sendok gula pasir, 3 sendok tepung terigu, 100 ml air panas, 1 butir telur, dan 2 saset coklatos drink. Mari membuat, info lengkap di kolom deskripsi. Langkah pertama, kalian masukkan 2 saset coklatos drink. Lalu masukkan 100 ml air panas. Lalu kalian aduk-aduk sampai rata. Setelah itu, kalian masukkan 2 sendok gula pasir. Lalu kalian aduk lagi sampai rata, sampai gulanya benar-benar hancur. Lalu kalian masukkan 1 butir telur. Kocok kembali hingga tercampur rata. Lalu kalian masukkan 3 sendok tepung terigu. Terserah kalian mau protein tinggi mau protein rendah. Aku pakai yang biasa-biasa aja. Lalu kalian masukkan 3 sendok mentega yang sudah dicairkan. Lalu kalian aduk sampai adonannya tercampur rata. Lalu kalian siapkan cetakannya. Ini aku terbuat dari plastik. Lalu kalian jangan lupa panaskan dulu kukusannya. Lalu cetakannya dikasih mentega dan sedikit tepung terigu supaya tidak lengket nanti kalau dilepaskan. Setelah itu kalian endap-endap supaya tidak ada gelembung udara di dalamnya. Buat kalian yang belum subscribe, aku ingetin subscribe dulu karena gratis dan bunyikan loncengnya. Terus kalian kukus selama 15 menit. Ini dia hasilnya guys, sudah matang. Lalu aku akan mengeluarkannya, perlahan-lahan mengeluarkannya supaya tidak pecah. Ini dia hasilnya sangat sempurna. Lalu aku akan beri sedikit hiasan gula tepung di atasnya. Trik dari aku, kalian saat mengukusnya harus mengeceknya
Jangan terlalu matang, jangan terlalu sebentar, harus setengah matang. Cukup 15 menit. Lalu aku akan memotongnya. Dalamnya benar-benar lumer. Cocok banget buat kalian yang suka coklat. Ini rekomen banget karena cara membuatnya gampang dan simpel. Kuahnya pun benar-benar empuk dan lembut. Pasti kalian ketagihan kalau membuatnya. Ini adonannya jadi 2 lapa cake ya. Thank you for watching. I'll see you the next video. Bye. Kumaha Ramang, balik deui di channel Wisnu Saputra. Kali ini aku membuat donat Indomie. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe dulu. Iya, itu yang tombol merahnya klik dulu karena gratis, dan bunyikan tombol loncengnya agar aku bikin videonya semangat dan kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupa like dan share. Langsung aja kita ke cara pembuatannya. Enjoy my video. Assalamualaikum. Hello guys, welcome back my YouTube channel. Bahan yang harus kalian siapkan adalah 1 bungkus Indomie goreng, 2 sendok tepung terigu, dan 1 butir telur. Mari membuat. Langkah pertama, kalian gunting Indomie gorengnya. Setelah itu kalian rebus. Setelah mie Indominya lembek dan sudah jadi, kalian sisihkan dan pindahkan ke wadah. Setelah itu kalian tuangkan bumbunya. Jika kalian suka dengan video ini, like dan share sebanyak-banyaknya. Atur nuhun. Lalu langkah selanjutnya kalian masukkan 1 butir telur. Setelah itu kalian aduk kembali hingga tercampur rata telur dan mie-nya. Setelah itu kalian tambahkan sedikit garam. Lalu kalian aduk kembali. Lalu kalian siapkan wadah kecil dan tengahnya aku memakai ujung botol. Ini seperti itu. Lalu kalian masukkan mie-nya ke dalam mangkok kecil. Yang rata ya masukinnya. Setelah semuanya masuk, lalu kalian tekan-tekan dan rapihkan. Lalu kalian kukus selama 15 menit. Dan ini dia sudah jadi. Setelah 15 menit lalu kalian sisihkan. Langkah selanjutnya kalian masukkan 2 sendok tepung terigu. Lalu kalian tambahkan 7 sendok air putih. Setelah itu kalian masukkan sedikit garam. Lalu kalian aduk sampai teksturnya benar-benar tercampur rata dan rada kental. Langkah selanjutnya kalian, jika donat Indominya sudah dingin, lalu kalian lepaskan dari cetakan. Dan ini dia jadinya seperti ini. Lalu kalian masukkan ke dalam tepung terigu yang sudah dikasih air. Lalu kalian ratakan tepung terigunya ke donat Indominya. Setelah rata semuanya, lalu kalian siapkan tepung roti. Lalu kalian masukkan ke dalam tepung roti dan baluri sampai rata. Pelan-pelan ya, supaya donat Indominya tidak potong atau retak. Setelah semuanya sudah tercampur rata, lalu kalian siapkan teflon dan minyak yang sudah dipanaskan. Lalu kalian masukkan menggunakan api kecil ya, atau sedang. Harus cepat-cepat dibalikin karena ini tepung roti gampang gosong. Jika warnanya sudah kekuningan, lalu kalian sisihkan. Dan ini dia jadinya seperti ini. Aku ingetin sekali lagi buat kalian yang belum subscribe dulu.
dan bunyikan tombol loncengnya agar aku bikin videonya semangat. Dan like video ini sebanyak-banyaknya. Makasih. Maka selanjutnya aku akan potong dan kasih lihat dalamnya seperti apa. Ini teksturnya benar-benar crispy dan enak banget buat cemilan. Dan ini juga bisa dijual, terserah kalian. Jangan lupa follow juga IG aku @wisnu_sptr015. Oke, segitu aja video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, like dan share sebanyak-banyaknya. Thank you for watching. I'll see you the next video. Bye. Assalamualaikum. Hello guys, welcome back my YouTube channel. Kumanda Ramang Sadayana. Di video kali ini gue bikin kue cubit kekinian yang tentunya enak dan cara membuatnya simple. Mari membuat. Tapi sebelum main ke videonya, buat kalian yang belum subscribe dulu karena gratis dan bunyikan tombol loncengnya agar aku bikin videonya semangat dan kalian ketinggalan video menarik lainnya. Oke, langkah pertama kalian masukkan 1 butir telur. Lalu kalian masukkan 2 sendok gula pasir. Lalu kalian masukkan 1 saset vanili bubuk. Lalu kalian aduk sampai gulanya larut dan tercampur rata dengan telur. 5 sendok tepung tapioka, 5 sendok tepung terigu, 3 sendok tepung beras, 1 sendok minyak, dan sedikit garam. Lalu kalian tambahkan 12 sendok Tora Cafe Ice, boleh diganti dengan kopi lain, terserah kalian. Lalu kalian aduk sampai rata. Setelah adonannya rata, lalu kalian saring supaya tidak ada gerindil-gerindilan. Setelah disaring, lalu kalian sisihkan. Lalu kalian ambil tutup botol, lalu kalian lubangi. Setelah lubang seperti ini, kalian ambil botol kosong seperti ini, lalu kalian tutup. Lalu kalian masukkan adonannya ke dalam. Lalu kalian siapkan teflon anti lengket. Lalu kalian oleskan sedikit margarin. Lalu kalian cetak seperti jaring laba-laba seperti di video ini. Terserah kalian bentuknya mau seperti apa. Menggunakan api kecil yang hampir mati supaya tidak gosong. Setelah rada kering, lalu kalian seperti gulung-gulung seperti ini contohnya. Lalu kalian olesi kembali. Aku ingetin sekali lagi buat kalian yang belum subscribe dulu karena gratis dan bunyikan tombol loncengnya agar aku bikin videonya semangat dan kalian juga gak ketinggalan video menarik lainnya. Jika kalian suka dengan video ini, like, comment, share sebanyak-banyaknya. Dan buat kalian yang belum follow IG aku, follow dulu di sini @wisnu_sptr015. Ulangi contoh seperti ini sampai adonannya habis. Kalian komen di bawah ingin request video cara membuat apa lagi di video selanjutnya. Maaf jarang upload karena lagi sibuk banyak tugas sekolah. Dan ini jadinya jadi sebanyak ini, cuma modal sedikit dan ini juga bisa dijadiin ide bisnis. Lalu kalian tambahkan topping sesuai selera. Di sini aku menggunakan topping susu kental manis dan ini dia jadinya. Jadinya sangat bagus. Dan ini kue cubit kekinian. Kalian wajib coba, rekomen banget. Ini cara membuatnya gampang dan simple. Mari kita coba.
Ini tekstur kuenya sangat renyah dan crispy banget. Ditambah susu kental manisnya tambah enak. Oke guys, segitu aja video aku. Jika kalian suka dengan video ini, like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian ketinggalan video menarik lainnya. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye.